Beberapa tanda tidak menunjukkan akhir. Mereka mengumumkan pembebasan terakhir. Helena Blavatsky berbicara tentang 9 tanda seperti itu. Namun selama hampir 140 tahun, pengetahuan ini ditekan. Catatan menghilang. Saksi menolak untuk berbicara. Mereka yang mengingat memilih diam, terutama ketika itu menyangkut ambang batas antara apa yang kita sebut kehidupan dan apapun yang ada di baliknya. Pernahkah Anda merasa anehnya terlepas dari hal-hal yang pernah sangat Anda inginkan? Atau mengalami kenangan yang mustahil menjadi milik Anda? Bagaimana jika ini bukan momen acak, tetapi sinyal yang disengaja, bukti bahwa jiwa Anda sedang mempersiapkan pembebasan? Bagaimana jika ini adalah siklus hidup terakhir Anda di bumi, dan Anda bahkan tidak menyadarinya? Mimpi-mimpi asing yang terasa seperti pinjaman. Kehilangan minat secara tiba-tiba pada ambisi yang pernah mendefinisikan Anda. Deja vu yang kuat di tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Ini bukan kebetulan. Ini bukan anomali psikologis. Menurut tulisan Blavatsky yang tersembunyi, tanda-tanda tersebut merupakan pertanda yang jelas bahwa jiwa telah menyelesaikan perjalanan duniawinya. Selama lebih dari seabad, 9 tanda ini sengaja dirahasiakan dari publik, bukan karena mengancam pemerintah atau mengandung formula berbahaya, tetapi karena membawa kekuatan yang jauh lebih dalam, kemampuan untuk membangkitkan jiwa sebelum waktunya. Beberapa pengetahuan, tulis salah satu orang kepercayaan terdekat Blavatsky, bertindak sebagai katalis spiritual yang tidak dapat dibalikan. Manuskrip yang hilang itu akhirnya muncul kembali. Dan apa yang diungkapkannya mungkin menjelaskan sensasi yang tak dapat dijelaskan yang Anda rasakan sepanjang hidup Anda, perasaan terus-menerus bahwa Anda berbeda, bahwa Anda tidak sepenuhnya termasuk di sini, bahwa Anda mengingat kebenaran daripada mempelajarinya. Dari kota atau negara mana Anda menyaksikan wahyu ini? Berkomentar di bawah, karena apa yang akan saya bagikan mungkin dapat mengklarifikasi sensasi yang Anda alami sepanjang hidup Anda, sensasi yang tidak dapat dijelaskan oleh psikologi modern. Rusia, 1884. Di sebuah ruangan remang-remang di St. Petersburg, tangan Madame Blavatsky gemetar saat ia menyegel sebuah amplop yang ditujukan kepada lingkaran dalam masyarakat teosofi. Di dalamnya bukan hanya pelajaran spiritual biasa, tetapi peta kesadaran yang tepat, khususnya 9 gejala yang tak salah lagi yang muncul ketika jiwa mendekati inkarnasi terakhirnya. Dokumen itu dianggap begitu ampuh sehingga dikunci, disembunyikan bahkan dari para murid yang setia. Pengetahuan ini, seorang kepercayaan memperingatkan, dapat menyebabkan pelepasan prematur jika dihadapi oleh pikiran yang tidak siap. Helena Petrovna Blavatsky bukanlah seorang mistikus biasa. Terlahir dalam keluarga bangsawan Rusia, ia meninggalkan hak istimewanya untuk menjelajahi dunia mencari kebijaksanaan tersembunyi. Tibet, Mesir, India. Ia melakukan perjalanan ke pusat-pusat spiritual yang paling terpencil, belajar di bawah bimbingan para guru yang mengenali sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, meskipun diejek publik dan dituduh melakukan penipuan. Sedikit yang tahu bahwa Blavatsky sendiri percaya bahwa ia sedang menjalani inkarnasi terakhirnya. Ia melihat penderitaan fisik yang dialaminya sebagai pembakaran karma yang tersisa dengan cepat. Tubuhku membayar hutangnya, tulisnya suatu kali kepada seorang teman dekat, agar jiwaku akhirnya dapat bebas. Ini tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat publik. Itu adalah pengakuan pribadi dari seseorang yang mengenali dalam dirinya sendiri tanda-tanda yang kemudian ia dokumentasikan. Di balik figur publik, penulis kontroversial, revolusioner spiritual, pendiri teosofi, terdapat seorang wanita yang tahu bahwa ia mendekati akhir perjalanan yang membentang ribuan tahun. Penyakit kronisnya, yang membingungkan para dokter pada zamannya, bukanlah kemalangan acak, tetapi resolusi karma yang terkompresi yang jika tidak akan membutuhkan beberapa kehidupan. Para guru telah mengkonfirmasi apa yang telah lama saya curigai, tulisnya dalam surat tahun 1882 yang ditemukan di arsip London Theosophical Society. Perwujudan ini akan menjadi yang terakhir bagiku di atas roda kehidupan. Yang mencolok adalah bagaimana ia menggambarkan gejalanya, indikator yang sama yang kemudian ia simpan dalam suratnya tentang inkarnasi terakhir.
Bahkan para kritikusnya yang paling keras pun mengakui kemampuan luar biasanya. Deskripsi yang jelas tentang tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi secara fisik, pengetahuan tentang teks-teks kuno yang tidak dapat diakses oleh para sarjana barat, dan komunikasi yang tampak dengan para guru yang jauh. Bagaimana jika ini bukan ilusi atau tipuan, melainkan kemampuan alami dari jiwa yang hampir sempurna? Saat ini, banyak ajaran yang pernah dicemoohnya telah menemukan validasi yang tak terduga dalam fisika modern, psikologi, dan ilmu saraf. Gagasan yang tampak mustahil pada tahun 1880-an, keterkaitan semua kesadaran, ilusi materi padat, keberadaan berbagai dimensi, kini membentuk dasar teori kuantum dan penelitian kesadaran tingkat lanjut. Selama lebih dari seabad, surat itu tetap tersegel. Lokasinya hanya diketahui oleh para penjaga teosofi yang berturut-turut. Pada tahun 1939, di tengah kekacauan praperang, surat itu sempat muncul kembali di Wina. Hanya untuk menghilang lagi ketika mereka yang memahami implikasinya menyadari bahwa umat manusia belum siap. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada tahun 2022, selama digitalisasi arsip di Warsawa, para peneliti menemukan apa yang tampak seperti transkripsi sebagian yang tersembunyi di dalam manuskrip yang tidak terkait. Setelah dibandingkan dengan buku catatan asli Blavatsky, para sarjana mengkonfirmasi bahwa manuskrip tersebut berisi 9 tanda yang telah didokumentasikannya. Namun versi ini berbeda. Tanda terakhir menyertakan tambahan misterius yang belum pernah diuraikan. Apa yang dijelaskan Blavatsky bukanlah teori. Tanda-tanda ini sekarang dilaporkan di seluruh dunia oleh orang-orang yang belum pernah bertemu dengan ajarannya. Psikolog, fisikawan kuantum, dan peneliti pengalaman mendekati kematian mendokumentasikan fenomena yang sama, menggunakan bahasa yang berbeda. Apa yang disebutnya sebagai pelepasan jiwa, oleh para ahli saraf digambarkan sebagai pergeseran dalam pemrosesan penghargaan. Apa yang disebutnya sebagai pengenalan penanda medan, oleh para peneliti sekarang diidentifikasi sebagai pengalaman deja vu yang intensif. Saat kita menjelajahi 9 tanda ini, renungkan kehidupan Anda sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan salah satunya? Atau mengenalinya pada seseorang yang dekat? Seseorang yang tenang di tengah kekacauan, terlepas namun sepenuhnya hadir, akrab dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan kepadanya? Tanda pertama muncul begitu halus sehingga sering disalahartikan sebagai depresi atau krisis paruh baya. Tetapi itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, apa yang dulunya sangat penting kehilangan pengaruhnya. Menurut Blavatsky, ketika pembebasan mendekat, keterikatan duniawi akan hilang dengan mudah. Ini bukan penolakan yang dipaksakan. Tidak ada perjuangan atau disiplin. Keinginan hanya akan hilang, seperti daun di musim gugur, meninggalkan kejernihan yang tenang. Ini bukan apati. Ini adalah pengakuan, mengingat bahwa tidak ada yang permanen atau pada akhirnya memuaskan di sini. Mereka yang mengalami tanda ini sering menggambarkan partisipasi dalam kehidupan dengan perasaan jarak yang aneh, seolah-olah menonton diri mereka sendiri berakting dalam sebuah drama yang pernah mereka anggap sangat serius. Jika ini terasa familiar, jiwa Anda mungkin sedang mempersiapkan kepergian terakhirnya dari siklus reinkarnasi. Tetapi tanda selanjutnya lebih mengganggu. Itu mengganggu realitas itu sendiri. Pernahkah Anda memasuki suatu tempat dengan kepastian mutlak bahwa Anda pernah berada di sana sebelumnya? Atau bertemu seseorang untuk pertama kalinya namun mengenali gerak tubuh, tawa, atau pola bicaranya? Blavatsky menyebut ini sebagai pengenalan medan. Momen-momen ketika ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk sementara tumpang tindih dengan pengalaman saat ini. Bukan kesalahan mental, tetapi jejak jiwa, ketika tabir antara inkarnasi menipis sesaat. Psikologi menyebut peristiwa ini sebagai kesalahan neurologis. Blavatsky memahaminya sebagai bukti bahwa jiwa mengakses ingatan di luar satu kehidupan. Ketika deja vu menjadi sering dan sangat jelas, terutama yang melibatkan tempat atau kemampuan yang mustahil Anda ketahui. Itu menunjukkan bahwa jiwa membuka akses ke catatan lengkapnya. Menurut Blavatsky, percepatan ingatan lintas kehidupan ini menandakan persiapan untuk lulus dari kelas bumi. Tanda ketiga muncul dalam mimpi,
bukan mimpi biasa, tetapi mimpi dengan kejelasan luar biasa dan cakupan kosmik. Ia menulis bahwa jiwa-jiwa yang mendekati inkarnasi terakhir mereka mengalami ingatan malam. Mimpi tentang alam yang lebih tinggi, pertemuan dengan makhluk-makhluk tingkat lanjut, atau menyaksikan langsung semua kehidupan masa lalu yang saling terkait. Ini bukan mimpi simbolis. Ini adalah pengalaman langsung di luar realitas fisik. Orang-orang terbangun dengan pengetahuan yang belum pernah mereka pelajari, bahasa, konsep-konsep tingkat lanjut, wawasan filosofis yang secara permanen mengubah pemahaman mereka tentang eksistensi. Penelitian tidur modern mendokumentasikan fenomena serupa, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, menggambarkannya sebagai mimpi transenden, keadaan yang ditandai dengan kesadaran yang luas, koneksi universal, dan akses ke informasi di luar pengetahuan pribadi. Apa yang disebut sains sebagai anomali, Blavatsky mengenalinya sebagai persiapan untuk transisi melampaui bidang materi. Tanda keempat tidak muncul secara eksternal. Ia melarutkan identitas itu sendiri. Anda berhenti merasakan diri Anda sebagai seseorang dan mulai merasakan diri Anda sebagai kehadiran. Nama, sejarah, peran, semuanya terasa seperti kostum, bukan esensi. Blavatsky menyebut ini depersonalisasi yang tenang, indikator yang jelas dari akhir siklus duniawi. Orang-orang melaporkan momen-momen ketika mereka melihat ke cermin dan tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan pantulan tersebut. Kehidupan berlanjut. Fungsi tetap ada. Tetapi rasa menjadi diri yang terpisah perlahan-lahan larut. Jika nama, masa lalu, dan label Anda terasa semakin tidak relevan, bukan mengganggu, tetapi membebaskan, jiwa mungkin sedang membebaskan diri dari ilusi keterpisahan. Ini bukan patologi. Ini adalah penyelarasan dengan realitas yang lebih dalam di luar identitas individu. Tanda kelima mengubah pengalaman waktu. Blavatsky menggambarkannya sebagai saat abadi yang menembus ilusi urutan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan mulai terasa simultan daripada linear. Percakapan tampak seperti telah dialami sebelumnya. Keputusan terasa diingat daripada dipilih. Einstein kemudian mengusulkan bahwa linearitas waktu adalah ilusi, bahwa semua momen hidup berdampingan. Hebatnya, Blavatsky menggambarkan pengalaman ini beberapa dekade sebelumnya, mencatat bahwa jiwa yang mendekati kesempurnaan secara alami merasakan melampaui batas waktu. Tanda keenam muncul sebagai belas kasih spontan. Bukan empati yang diperhitungkan, tetapi tanpa batas, pengakuan akan kesadaran bersama. Ia menyebut ini sebagai pembubaran prinsip pemisahan, melihat orang lain bukan sebagai makhluk yang terpisah, tetapi sebagai ekspresi dari kesadaran yang sama. Ini bukan intelektual. Ini perseptual. Penderitaan orang lain terasa langsung. Kegembiraan orang lain terasa pribadi. Ilmu saraf kini mengidentifikasi pembubaran batas pada meditator tingkat lanjut. Wilayah yang membedakan diri dari orang lain menjadi sangat tenang. Apa yang diamati sains sebagai kognisi yang tidak biasa, Blavatsky melihatnya sebagai kembalinya jiwa ke persepsi yang terpadu. Tanda ketujuh melibatkan sinkronisitas, kebetulan yang bermakna di luar probabilitas. Jiwa yang mendekati kesempurnaan bergerak bersama arus universal, bukan melawannya. Kehidupan mengalir, bukan karena menjadi lebih mudah, tetapi karena jiwa selaras dengan pola yang tak terlihat. Orang-orang melaporkan orkestrasi yang luar biasa, buku yang tepat, orang yang tepat, sumber daya yang tepat muncul tepat saat dibutuhkan. Ini bukan perhatian selektif. Ini adalah penyelarasan yang lebih dalam. Fisika kuantum kini berbicara tentang non-lokalitas dan keterikatan, koneksi instan melampaui jarak. Apa yang mulai diverifikasi oleh sains, Blavatsky pahami sebagai kesadaran di luar batas materi. Tanda ke-8 muncul sebagai penyembuhan spontan, fisik, emosional, karma. Ia menggambarkannya sebagai resolusi karma yang dipercepat. Trauma yang telah lama ada akan hilang. Hubungan akan pulih. Kondisi membaik tanpa intervensi. Bukan mukjizat, melainkan penyelesaian. Epigenetika kini mengkonfirmasi bahwa trauma mengubah ekspresi gen lintas generasi,
dan bahwa penyembuhan dapat membalikannya. Apa yang didekati sains secara biokimia, Blavatsky kenali secara spiritual. Namun, ia memperingatkan tentang keadaan ke-10, satu keadaan yang tidak boleh dipaksakan. Percepatan buatan merusak sistem yang halus. 9 tanda muncul secara alami, tidak pernah melalui pengejaran yang didorong oleh ego. Di pinggir surat yang ditemukan, hampir tidak terlihat, ia menulis. Ketika pengampunan muncul tanpa alasan, siklus berakhir tanpa kembali. Ini adalah tanda ke-9 dan terakhir, pelepasan kebencian, kecanduan, dan pengulangan tanpa usaha. Bukan disiplin, tetapi keringanan. Jiwa tidak lagi berusaha memperbaiki dunia, hanya untuk melewatinya. Bidang fisik tidak dimaksudkan untuk sempurna. Bidang ini dimaksudkan untuk dialami. Di balik amplop itu terdapat simbol yang tidak pernah sepenuhnya diuraikan, mungkin gerbang menuju kesadaran non-dual, atau yantra yang dirancang untuk transisi akhir. Apa yang terjadi ketika ke-9 tanda itu muncul? Menurut Blavatsky, individu tersebut tidak selalu mati. Sebaliknya, mereka mungkin memasuki kesadaran bodhisattva, tetap tinggal dengan pilihan welas asih untuk membimbing orang lain. Penelitian modern tentang pengalaman mendekati kematian mendokumentasikan pertemuan dengan makhluk bercahaya di ambang dimensi. Bagaimana jika ini adalah jiwa-jiwa yang telah menyelesaikan perjalanan mereka, namun tetap dapat diakses? Apa artinya ini bagi Anda? Segalanya. Jika tanda-tanda ini beresonansi, kematian bukanlah hal yang akan segera terjadi. Kelulusanlah yang akan terjadi. Perjalanan Anda bukan lagi tentang menjadi lebih baik. Ini tentang mengingat siapa Anda sebenarnya. Jika ini sesuai dengan Anda, bagikan pengalaman Anda di bawah ini. Mungkin jiwamu sedang mengkomunikasikan sesuatu yang mendalam, melintasi banyak kehidupan. Kebenaran tidak berteriak. Terkadang, ia berbisik, hanya kepada mereka yang akhirnya siap mendengarkan. Musik.